Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya. Di pagi hari ini kita sedang menunaikan ibadah puasa dan masih melaksanakan segala aktivitas keseharian kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa limpahkan rahmat dan barokahnya. Shalawat dan salam marilah kita sampaikan pula kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan kepada para umatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Asyraful ulum ma'rifatullah. Ilmu yang akan memuliakan dirimu adalah ilmu engkau mengenal Allah. Dan hari ini kita akan meneruskan bagaimana kita mengenal Allah lewat nama-nama indahnya. Walillahil asmaul husna fad'uhu biya. Kepunyaan Allah nama-nama yang indah. Karena itu engkau bisa memohon kepadanya dengan menyebut nama-nama yang indah itu. Hari ini sampai pada asma Allah yang ke-69, As-Somad. As-Somad Jalla Jalaluh. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha dibutuhkan. Dialah yang menjadi tujuan segala makhluk, dan dialah tempat untuk meminta apapun yang menjadi kebutuhan bagi mereka. Kul, karena itu katakan ya Muhammad, huwallahu ahad, bahwa dia Allah itu ahad. Allahus somad, Allah itu zat yang maha dibutuhkan, yang menjadi tujuan bagi makhluknya. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sepadan dengan Allah apapun dan juga siapapun. Keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak lagi dipertanyakan, karena dengan keagungan dan kebesarannya maka sudah semestinya bahwa Allah itu esa, tidak terbilang. Dan karena itu Allah itu memang sudah sewajarnya bahwa Allah itu adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan bagi makhluk. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'n. Semua yang ada di alam jagat raya ini, yang di langit di bumi, semuanya butuh kepada Allah, sehingga kulla yaumin huwa fi sya'n, sehingga Allah itu senantiasa berada dalam kesibukan. Untuk apa? Untuk mengatur, untuk memenuhi kebutuhan dan juga memenuhi permintaan bagi seluruh makhluknya. Makhluk yang dohir maupun yang batin, makhluk yang nampak maupun yang tidak nampak, manusia, binatang, tumbuhan dan lain sebagainya. Semua yang ada di alam jagat raya ini, mereka butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dialah Allah As-Somad, dia yang dibutuhkan. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala dibutuhkan bagi makhluknya? Karena Allah punya segalanya.
zahir maupun batin semuanya milik Allah. Bahkan alam jagat raya ini juga milik Allah, termasuk isinya juga milik Allah. Kita juga termasuk makhluk yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka satu hari ada seloroh ketika Abu Nawas berhadapan dengan sang raja. Sang raja, siapa orang yang paling kaya di bumi ini? Kata Harun Ar-Rasyid, saya. Emang Tuan Harun Ar-Rasyid punya apa? Saya punya banyak istana, punya banyak peternakan, punya banyak kekayaan yang lain. Pokoknya sampai saya sendiri sampai nggak bisa menghitung saking banyaknya. Ya salah. Loh, memang masih ada orang yang lebih kaya dari saya. Ada. Siapa? Saya. Justru Abu Nawas yang mengatakan saya yang lebih kaya, saya yang lebih kaya dari Tuan. Emang kamu punya apa? Ya, saya itu punya Allah. Kata Abu Nawas. Jadi kelihatannya ini seloroh tapi sesungguhnya bermakna, karena kalau orang alim itu kalau berseloroh, kalau sedang bercanda pun bermakna yang sangat dalam. Saya orang yang paling kaya, kamu punya apa? Saya punya Allah. Nah, apa maksudnya? Ya karena saya punya Allah dan Tuan adalah punya Allah. Apa yang Tuan miliki itu juga punya Allah. Nah, Allahnya itu punya saya. Nah, jadi begitulah selorohnya, tapi menunjukkan bahwa betapa memang yang sesungguhnya sekiranya manusia merasa punya segalanya itu belum apa-apa, apalagi sampai tidak punya Allah. Nah, tapi kalau sudah seorang manusia punya Allah, maka berarti dia punya segalanya, karena dialah Allah yang memiliki segalanya. Karena bagi orang-orang yang beriman akan merasa nyaman. Keimanan yang ada dalam hatinya membuat kenyamanan dalam pikiran dan hatinya. Kenapa? Karena dia merasa punya punya Tuhan, punya backingan. Kalaupun menghadapi segala sesuatu, keadaan apapun juga, dia tinggal meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu maka Allah Subhanahu wa taala tidak berpihak kepada siapapun kecuali kepada seluruh makhluknya. Maka pantas Allah harus menunjukkan as-samadiyahnya Allah itu, Allah tunjukkan lam yalid walam yulad. Allah perlu jelaskan bahwa supaya manusia itu merasa nyaman, sehingga bahwa Tuhannya yang Allah yang as-samad itu lam yalid walam yulad. Karena kalau Tuhannya pasti punya anak, pasti Tuhan akan memprioritaskan kepada anaknya. Kalau dia punya keturunan, pasti dia akan memprioritaskan, menitik beratkan segala sesuatu kepada anaknya. Maka Allah perlu menjelaskan bahwa Allah itu lam yalid walam yulad. Allah dalam menunjukkan keagungan, kesempurnaan dan segalanya tidak berpihak kepada apapun juga, karena memang bagi Allah Subhanahu wa taala, karena semuanya membutuhkan dirinya, sehingga Allah Subhanahu wa taala adalah walam yakullahu kufuwan ahad. Karena itu keagungan as-samadiyahnya ini walam yakullahu kufuwan ahad, enggak ada yang sepadan, enggak ada yang bisa menandinginya. Karena itu kebesaran Allah yang telah sempurna dengan keagungan dan kebesarannya, sehingga ya hanya Allah yang akbar, hanya Allah yang akbar, selainnya adalah asghar, kecil. Yang mulia
dan telah mencapai puncak kemuliaannya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa kemuliaan Allah, Allah menciptakan semua yang ada di alam jagat raya ini itu untuk manusia. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Maka dengan kemuliaannya Allah itu menciptakan semua ini untuk manusia, kebutuhan manusia, termasuk langit, termasuk ya bumi dengan segala isinya dan langit dengan segala isinya. Wa ma bainahuma, antara bumi dan langit ini dibutuhkan bagi manusia. Maka Allah ciptakan itu, saking mulianya Allah itu menciptakan dan memberikan segala sesuatu itu tanpa harus mempertimbangkan segala sesuatunya. Memang Allah Maha Pemberi. Maka Allah As-Samadiyah itu Allah yang penyantun dan tidak ada yang melebihi penyantunannya. Maka manusia lahir nggak minta lahir, dilahirkan, nggak minta kelengkapan segala apa yang ada dalam dirinya, Allah lengkapi. Karena Allah itu maha mulia, maka dalam ciptaannya itu disempurnakan dengan segala kesempurnaannya. Contohnya manusia itu diciptakan oleh Allah dengan segala kesempurnaannya dan segala kemuliaannya. Maka Allah menyebut walaqad karramna bani adam khalaqahu min turab. Maka dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kamu sekalian, wahai manusia, adalah makhluk yang paling sempurna. Ada makhluk yang bisa berdiri berjalan tapi tidak seimbang, tidak simetris anggota tubuhnya. Tapi manusia dengan postur dan segala anggota tubuhnya begitu simetrisnya. Karena ada beruang, ada monyet itu, dia juga bisa berdiri berjalan, tapi kalah cantiknya, kalah gantengnya, kalah sempurnanya dengan manusia. Maka Allah sungguh dalam penciptaannya menunjukkan kemuliaannya, bahwa memang manusia inilah ciptaan yang paling sempurna di antara ciptaan yang lain. Maka walaqad karramna bani adam, sungguh aku ciptakan kamu sekalian adalah makhluk yang paling sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh kami ciptakan kamu sekalian adalah ciptaan yang paling baik, ahsan, yang paling baik, itu paling sempurna, paling baik. Maka dengan segala kemuliaannya, dan Allah Subhanahu wa taala juga berikan segala kebutuhannya itu dengan cara yang baik. Maka Allah harapkan sudah dicipta manusia makhluk yang baik, maka segala kebutuhannya juga yang baik, maka hendaknya dalam mengambil kebutuhan, menggunakan kebutuhan dengan cara yang baik. Maka Allah turunkan agama, turunkan aturan, turunkan teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam rangka apa? Dalam rangka menjaga kemuliaan manusia, dalam rangka menjaga kesempurnaan manusia. Jangan seperti binatang, kalau ingin makan harus dengan cara yang baik, mengambil dengan cara yang baik. Kalau bukan punyanya, bukan haknya, nggak boleh diambil. Tidak seperti binatang, dia pengen makan, makan aja. Dia pengen menyampaikan nafsu seksualnya, ya sudah, dia sampaikan aja dan lain sebagainya. Tapi manusia agar menjadi tetap sempurna dan terbaik dari makhluk di muka bumi ini, maka Allah berikan aturan agama. Disinilah As-Samadiyah, dia yang memberikan segala kebutuhan agar manusia tampak begitu mulianya. Kenapa? Karena yang menciptakan adalah Zat yang maha mulia.
Dialah Allah Subhanahu wa taala dengan segala keperkasaannya, sempurna keperkasaannya. Sempurna keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Bikin alam jagat raya ini, bikin langit yang sampai lapis 7 dilakukan dengan sendirinya. Bahkan Allah nyatakan, bagi Allah itu mudah. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadi jika Allah berkehendak, tinggal Allah itu tinggal kun fayakun, maka jadi. Jadi kita punya Tuhan as-samadiyahnya, sifat as-samadiyahnya itu keren betul. Kita punya Allah itu keren betul itu. Kenapa? Apa aja tinggal kun udah jadi. Menciptakan ini dengan segala kesempurnaannya, itu luar biasa. Karena ada Tuhan-Tuhan yang lain yang mengklaim punya Tuhan yang lain selain Allah, maka jauh kesempurnaannya, jauh kemuliaannya. Ada Tuhan yang diperanakkan, jadi Tuhannya ada tanggal lahirnya. Ada yang Tuhan yang juga ngaku-ngaku, itu seperti Fir'aun yang ngaku diri sebagai Tuhan, manusia ngaku sebagai Tuhan. Maka ketika berdialog dengan Nabiullah Musa alaihissalam, siapa Tuhanku? Allah. Bedanya apa dengan aku? Beda jauh. Kalau Tuhanku itu adalah Rabbukum wa Rabbuka abaikumul awwalin. Tuhanku itu Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu, Tuhan kakek nenekmu. Nah, jadi kalau engkau menganggap sebagai dirimu sebagai Tuhan, berarti bapakmu nggak punya Tuhan. Kalaupun punya Tuhan, masuk punya Tuhan balita. Berarti nenek moyangmu nggak punya Tuhan. Kenapa? Baru lahir belakangan. Itu akhirnya Fir'aun itu tersinggung dan kenapa? Karena akhirnya para punggawa kerajaan saat itu langsung terperanjak. Iya ya, nggak mungkin Tuhan, orang tuaku nggak punya Tuhan. Jadi kalau orang dianggap orang tuanya nggak punya Tuhan itu tersinggung, dianggap rendah, itu nggak punya Tuhan. Nah karena itu akhirnya benar kata Nabi Musa bahwa yang Tuhan itu yang kayak gitu. Masuk Tuhan belakangan lahirnya. Maka sifat as-samadiyahnya Allah Subhanahu wa taala, dialah yang mengetahui dengan sempurna, dan sempurnalah pengetahuannya. Wa ma tuhfiyas sudur, Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di balik hatimu. Sirrun min sirrinas, rahasia dari balik rahasia yang dimiliki manusia, Allah Maha tahu. Karena itu bagi Allah Subhanahu wa taala sifat as-samadiyahnya ini, sehingga apa yang dilakukan manusia, apa yang diperlukan manusia dalam tataran normalnya itu, yang dibutuhkan manusia, yang diperlukan manusia, yang diharapkan manusia, Allah sudah tahu semuanya dan Allah sudah siapkan semuanya. Yang menjadi cita-cita manusia Allah juga tahu, yang menjadi akhir perjalanan manusia Allah juga tahu, yang sebelumnya, saat perjalanan, dan sesudahnya Allah Maha mengetahui semuanya. Apa yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita nggak bisa lagi tengok kanan tengok kiri untuk nggak ada yang lihat ini. Ingat, Allah Maha melihat gitu. Nah karena itu ma'asyiral muslimin rahimallah, di tengah kita di bulan Ramadan kita puasa, maka orang-orang yang beriman saat puasa itu tidak perlu ada pengawal, tidak perlu ada pengintai, tidak perlu pengawas. Awas, ini harus diawasi ini, kalau enggak nanti bisa makan sembarangan atau ngumpet-ngumpet makan. Enggak begitu. Orang yang beriman sudah cukup merasa dia dilihat oleh Allah
dia dalam pengawasan Allah, dia merasa bahwa dia diperhatikan oleh Allah. Sehingga bagi orang-orang yang beriman, urusan puasa itu udah clear. Kenapa? Dia merasa nggak perlu tengok kanan tengok kiri, sudah dia merasa iya saya dilihat oleh Allah. Jadi mau sedikit mau icip-icip saja Allah juga tahu. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimallah, dialah as-samadiyah, dia yang maha bijaksana. Tidak ada cacat dalam kebijaksanaan Allah. Iya, tapi kok bagaimana Allah maha bijaksana? Tapi kenapa Allah menciptakan ini manusia ada yang sempurna, ada yang cacat, bagaimana? Ya, Allah itu maha bijaksana. Di balik kejadian itu pasti ada kebaikannya. Itu. Karena kenapa ada orang yang bisa melihat kemudian ada juga yang buta? Di mana Allah itu nggak bijaksana, mestinya dibikin semuanya gitu melihat. Ya. Jadi seringkali memang kita tidak tahu apa yang sesungguhnya terjadi. Karena itu bisa menjadi ilmu, menjadi sumber pengetahuan, menjadi sumber penelitian. Adanya penyakit kemudian akhirnya menjadikan seseorang terus terganggu penglihatannya, pendengarannya, itu akhirnya menjadi ilmu. Kalaupun dibikin oleh Allah tidak sempurna dibandingkan yang lain, itu juga dalam rangka Allah ingin tunjukkan. Karena pasti manusia juga, oh kalau yang semuanya sempurna, kira-kira orang yang nggak sempurna kayak apa ya? Pasti akan bertanya juga. Maka Allah sengaja menciptakan segala sesuatu yang berbeda-beda. Kalau ibu-ibu sedang berbelanja sayur mayur macam-macam, ada yang mulus sempurna, ada buah ketimun, sayur ketimun, ada yang mulus, ada yang bongkrek, ada yang ini dan lain sebagainya. Kenapa ya? Kok menciptakan begitu? Nah, itulah kesempurnaan Allah. Bisa menciptakan apa saja, bisa menciptakan bagaimana saja, termasuk manusia. Kita diciptakan yang kayak apa? Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Allah menciptakan semuanya ini memang ada manfaatnya untuk kamu sekalian. Karena itu mohon kamu sekalian kepada Allah agar tidak salah dalam memandang. Karena bisa jadi karena memang kekurangan pengetahuan kita sehingga menyimpulkan segala sesuatu dengan mempertanyakan ini Tuhan ini gimana sih? Tuhan dipertanyakan. Itu karena pasti keterbatasan manusia. Jadi oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka seluruh kebijaksanaan Allah itu adalah terkandung dalam sifat as-samadiyahnya Allah. Maka enggak ada yang cacat. Semuanya sempurna gitu. Dalam penciptaan apapun, dalam penentuan apapun, manusia ditetapkan dalam keadaan apapun. Iya, tapi kenapa dia dibikin sakit? Ya udah bikin sehat saja ya Allah ya. Kalau semuanya sehat semuanya, apa yang terjadi? Nanti manusia itu merasa sombong. Tuh, aku ini kan sehat, nggak pernah sakit. Orang yang nggak pernah sakit akhirnya ngaku dirinya sebagai Tuhan. Siapa? Fir'aun. Fir'aun itu nggak pernah sakit sedikit pun. Jadi dalam suatu riwayat itu batuk juga enggak, pilek juga enggak, sakit yang lain juga enggak pernah, enggak ada pernah sakit apapun. Akhirnya dia ngaku terus. Manusia itu sombong. Tapi kalau manusia ada sakitnya, oh iya, ternyata memang manusia berada di hadapan Allah tidak bisa berdaya, tidak berdaya di hadapan Allah. Kalau Allah tetapkan sakit ya sakit, tapi kita yakin Allah itu as-samad ya. Allah juga memberikan sakit, Allah memberikan obatnya dan seterusnya. Karena itu
Allahus Samad, dialah Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak membutuhkan makanan, dia tidak butuh minuman, tidak ada sesuatu yang keluar dari dirinya, tidak juga beranak, tidak juga diperanakkan. Itulah kata Imam Al-Ghazali, itu as-samadiyahnya Allah. Allah nggak butuh makan, maka segala yang disiapkan di alam jagat raya ini disiapkan untuk makanan, seluruhnya disiapkan untuk makhluknya. Karena Allah nggak butuh makan, nggak butuh minum. Manusia yang butuh semuanya, makan, minum, udara dan lain sebagainya. Allah tidak, dia tidak ada yang keluar dari dirinya. Manusia yang karena makan minum akhirnya ada sesuatu yang keluar dari dirinya. Maka sifat kesempurnaan as-samadiyahnya Allah Subhanahu wa taala tidak juga beranak dan juga tidak diperanakkan. Jadi memang tidak sepantasnya Tuhan itu diperanakan atau Tuhan itu punya anak. Karena bagi Allah Subhanahu wa taala, logika kita bahwa kita manusia butuh anak adalah supaya bisa melanjutkan perjalanan hidup kita, bisa melanjutkan cita-cita kita, bisa mewujudkan keinginan-keinginan kita. Sehingga cita-cita ke depan, nah itu nanti bisa ada yang melanjutkan anak-anak kita. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala yang maha hidup, yang maha segalanya, jadi bagi Allah tidak perlu. Maka lam yalid wa lam yulad. Para jumhur ulama juga memberikan gambaran as-samad, dia yang kepadanya tertuju semua harapan bagi makhluknya. Nggak ada yang tidak butuh sama Allah, itu nggak ada, semuanya pasti ada yang butuh. Maka karena kita butuh, maka jangan sampai dipaksa kita untuk harus berhadapan dengan Allah. Lebih baik dengan penuh kesadaran. Maka kita diajarkan dalam agama itu dibangun kesadaran untuk bahwa kita sebagai manusia yang serba lemah, serba butuh, ini akhirnya kita membangun jati diri. Ada Tuhan yang maha as-samadiyah yang akan memenuhi segala kebutuhan hajat hidupnya. Maka dia Allah yang dimohon memenuhi segala kebutuhan bagi makhluknya, siapapun. Maka semuanya dibikin oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah mekanisme yang sangat menakjubkan. Satu poin tentang kebutuhan hidup kita makan nasi, maka Allah menggerakkan sekian banyak manusia untuk mewujudkan akhirnya keberadaan nasi itu. Ada petani butuh pupuk, petani butuh tenaga yang lain, petani butuh yang lain pun, dan setelah itu, setelah menanam dan akhirnya sudah dipanen, petani butuh membawa ke pasar, transportasi, alat transportasi untuk membawa panenannya. Kamu sampai di pasar butuh tempat untuk menghimpun segala sesuatunya, akhirnya terjadi transaksi jual beli. Setelah itu terus masih itu prosesnya panjang sekali. Hanya satu poin saja bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat mekanisme sehingga terwujudlah satu akhirnya dari padi akhirnya menjadi nasi, itu sudah membutuhkan sekian banyak orang. Bahwa manusia nggak bisa sendiri, ternyata Allah bisa sendiri. Kenapa? Allah nggak butuh apa-apa. Sementara manusia itu baru nasi, belum lagi kita pakaian kita. Untuk kita bisa pakai baju, ini prosesnya panjang. Untuk bisa jadi kain, itu juga sudah proses panjang. Asalnya dari apa kain, dari kapas, mungkin dari sintetis dan lain sebagainya, di prosesnya panjang sekali. Kita butuh orang lain, kita nggak bisa hidup sendiri. Nah, tapi Allah nggak butuh apa-apa.
Manusia yang butuh segalanya, minum, makan, minum, dan segala pakaian dan sebagainya, pekerjaan, sengaja Allah menciptakan sebuah mekanisme dalam kehidupan ini sehingga kita jadi berapa banyak sektor dalam pekerjaan di alam jagat raya ini, luar biasa. Itulah maka kemurahan Allah menciptakan. Ada bagian yang memenuhi supaya lampu, supaya ruangan menjadi terang, maka perlu pabrik lampu. Nah, untuk menjadi lampu itu prosesnya panjang dan banyak pihak. Terus kita butuh speaker, kita butuh yang lain, kita butuh sepatu, kita butuh jam, kita butuh aksesoris yang lain. Semuanya manusia itu nggak bisa hidup sendiri. Manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Semuanya memang sudah disiapkan oleh Allah dengan segala mekanisme yang maka sifat as-samadiyah yang akan memenuhi segala kebutuhan manusia. Maka sekarang di abad modern apa yang enggak ada? Semuanya sudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dibuat mekanisme sehingga semuanya ada. Mau apa aja ada. Dan semuanya sudah digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dialah as-samad yang serta selalu menanggulangi segala kesulitan bagi makhluknya. Makhluk dapat menjadi tumpuan harapan, tetapi pada saat yang lain dia butuh kepada yang lain. Ada orang yang bisa semuanya, tapi itu sebuah proses, akhirnya dia pada posisi mapan dalam tanda petik. Tapi tetap sekalipun dia mapan, dia butuh orang lain. Karena seorang pimpinan dalam satu lembaga, dia pasti butuh di rumahnya itu butuh orang lain yang ngatur rumahnya, yang bersih-bersih rumahnya, yang menyiapkan makanannya, yang menyiapkan pakaiannya, yang menyiapkan ternyata butuh semuanya. Padahal dia sudah hebat kan, hebat dia sebagai pimpinan dalam satu lembaga yang besar, tapi ternyata mereka masih butuh untuk pergi kemana-mana, butuh sopir, butuh kendaraan. Untuk makan dia butuh yang menyiapkan makanannya, untuk yang membelanjakan, yang belanja dan memasaknya, butuh semuanya. Maka sekalipun manusia itu bisa menjadi tumpuan harapan, tapi dia tetap saja terbatas. Pada saat yang lain dia butuh yang lain, bahkan butuh kepada manusia, butuh juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu maka esensi dari sifat as-samadiyahnya Allah, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memenuhi segala kebutuhan bagi makhluknya. Pesan Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas, apabila engkau meminta, mintalah kepada Allah. Apabila engkau membutuhkan pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah thumma idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun. Dalam surat An-Nahl ayat 53 Allah nyatakan, dan apa saja nikmat yang ada padamu maka sesungguhnya itu semuanya datangnya dari Allah. Nikmat apa? Kita nikmat bisa tidur, Allah kasih ngantuk. Nikmatnya makan, Allah kasih sarana untuk bisa merasakan nikmatnya makan, lidah, mulut dan lain sebagainya. Ada lidah nggak ada mulutnya, atau ada mulut nggak ada lidahnya, nggak akan bisa. Terus ada penglihatan, segala sesuatu apa yang ada dalam kehidupan ini itu sudah disiapkan. Maka itu faminallah. Tsumma idza massakumud durru, dan sekiranya engkau menghadapi situasi keadaan
yang tidak menyenangkan, fa ilaihi taj'arun, maka hendaknya kamu memohon, meminta pertolongan juga kepada Allah. Meminta pertolongan kepada Allah, Allah akhirnya gerakkan. Yang menggerakkan hati seseorang untuk menolong kita itu juga karena memang hatinya digerakkan oleh Allah. Kadang-kadang ini bukan sanak, bukan kadang, ini bukan saudara, bukan kerabat, tapi mereka bisa memberikan pertolongan kepada kita. Hatinya digerakkan oleh Allah. Ini malah keluarga sendiri nggak mau menolong, orang lain malah menolong. Loh, kalau memang Allah mau menggerakkan hati seseorang, maka fa ilaihi taj'arun, kamu minta pertolongannya kepada Allah, biar Allah nanti yang mengatur mekanisme sehingga terjadi kemudahan-kemudahan dalam kehidupan ini. Jadi ini esensi dari sifat as-samadiyah. Kita sebagai seorang mukmin, iya ya. Jadi kalau minta ya bersyukur, kita sadari bahwa segala kenikmatan, memang ini kesenangan ini dari si A si B, tapi yang menggerakkan itu siapa? Hatinya dari Allah. Pertolongan ya hakikatnya datang dari Allah, karena yang menggerakkan sehingga kita ditolong oleh seseorang itu yang menggerakkan juga Allah. Maka dalam rangka menjaga keimanan dan kesadaran kita terhadap Allahus Somad itu, ya Allah anjurkan, sadari wa ma bikum min ni'matin faminallah, segala kenikmatan hakikatnya itu datang dari Allah. Tsumma idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun, sekiranya engkau dalam menghadapi situasi yang tidak menyenangkan, minta pertolongannya kepada Allah, biar nanti Allah yang menggerakkan semuanya. Maka meneladani sifat Allah ini sungguh menjadi karunia dalam kehidupan ini, karena ini nikmat semuanya datang dari Allah, kita diberikan oleh Allah. Kok bisa menolong orang lain, kok kita bisa dengan ringan hati untuk bisa menolong orang lain, ini juga satu kenikmatan tersendiri. Maka Rasulullah SAW mengingatkan, siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah yang akan memenuhi segala kebutuhan bagi dirinya. Wallahu fi auni abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Jadi begitu Allah Subhanahu wa taala, maka akan dibuat satu mekanisme yang menakjubkan dalam kehidupan ini. Ketahuilah bahwa kebutuhan manusia diarahkan kepadamu, itu adalah suatu bukti nikmat Allah yang diberikan kepadamu. Jadi kalau ada kebutuhan seseorang itu diarahkan kepada kita, kok tiba-tiba ada orang minta tolong kepada kita, ya itu berarti memang itu ada satu kenikmatan yang Allah akan berikan kepada kita. Karena itu jangan engkau jemu memenuhi segala kebutuhan mereka, karena jika engkau merasa jemu, berarti engkau telah jemu terhadap menerima kenikmatan Allah. Jadi ada satu mekanisme yang nanti akan dibuat oleh Allah. Wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Jadi selagi kita bisa membantu, kita bantu. Karena nanti pertolongan Allah akan turun untuk kita. Kalau kita bisa memberikan kemudahan untuk orang lain, maka nanti akan kemudahan akan diturunkan oleh Allah untuk kita. Dan ingat, kalau engkau membuat kesulitan orang lain, maka siap-siap, wa may yaksib isman fa innama yaksibu ala nafsi. Jika kamu berbuat sesuatu yang tidak baik atas orang lain, maka siap-siaplah keburukan itu juga akan menimpa kepada dirimu. Karena Allah, Gusti Allah mboten sare, Allah enggak tidur, Allah senantiasa melihat keadaan ini. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setelah kita memahami tentang as-samadnya Allah, niscaya orang-orang yang beriman akan memandang dunia ini dengan pandangan yang
fana. Iya, semuanya ini ada titipan Allah, semua pemberian Allah. Ya udah, kalau begitu apapun yang bisa dimanfaatkan dimanfaatkan, apa yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain dimanfaatkan oleh orang lain, dan apapun semuanya, karena memang pemberian Allah akan terus silih berganti, dan disitulah maka kita harus membangun kesadaran, keyakinan Allahus Somad, Allah yang akan menyempurnakan segala kebutuhan-kebutuhan kita. Mudah-mudahan bermanfaat, dan masih ada waktu sedikit, jika ada pertanyaan atau tanggapan dipersilahkan. Baik, marilah kita tutup kalau tidak ada dengan mohon kepada Allah, mudah-mudahan puasa kita ini menghantarkan kepada kita semuanya untuk memahami betapa keagungan dan kebesaran Allah. Kita buktinya kita puasa bisa kuat juga ya. Allah itu kasih kekuatan, ya Allah kasih kenikmatan, kita kuat puasa. Bahkan udah yang ke-10 ya Pak ya. Hari ini sudah puasa yang ke-10, alhamdulillah kok ya kuat gitu kan. Udah gitu pulang malamnya tarawih kita kuat, alhamdulillah itu. Dan mudah-mudahan ini membawa keberkahan bagi kita semuanya. Lillahi ta'ala al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim wa'fu rahim rahmatir rahmanir rahimin. Bi haqqil Fatihah wa bisril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mujidil Fatihah. Ya farijal ham ya kashifal gham ya mali 'abdi yaghfir irham. Allahumma ansurna ya Allah fa innaka khairan nasirin, waftah lana ya Allah fa innaka khairal fatihin, warhamna ya Allah fa innaka khairar rahimin, warzuqna ya Allah fa innaka khairar raziqin, wahdina wa najjina minal dhalimin. Allahumma yassir lana umurana wa yassir lana fi dinina wa yassir lana fi kulli amrina. Allahumma rizqna ilman nafi'a wa amalan maqbula wa rizqan wasi'an halalan mubaraka wa hab lana dzurriyyatan. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.